Halo teman-teman, masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya masih akan membahas isu yang sedang atau yang lagi rame-ramenya, yaitu tentang judi online, ada penipuan online dan juga pinjaman online ilegal. Teman-teman, kalau kita lihat pihak-pihak yang paling diuntungkan dari kegiatan ini ya, kalau kita lihat judi online, pihak yang paling diuntungkan itu adalah bandarnya. Kemudian dari penipuan online ya pelaku penipunya ya. Terus kalau untuk pinjol ilegal itu yang diuntungkan adalah mereka yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Dan juga penagihannya juga dengan memaki-maki ya. Tapi yang paling dirugikan di sini adalah siapa, teman-teman? Tentu saja yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena sudah banyak sekali korban yang berjatuhan dari judi online, penipuan online, dan pinjol ilegal ini ya. Waduh, rugiannya sampai ratusan miliar kalau kita lihat ya. Dan uh, tiga pihak yang tadi saya sebutkan di depan adalah pihak yang paling diuntungkan dengan kegiatan mereka. Namun teman-teman tahu nggak, ada satu pihak, ada satu lembaga yang juga pihak yang menurut saya dia juga sangat diuntungkan dengan operasional atau kegiatan dari judi online, terus penipuan online dan juga pinjol pinjol ilegal ya teman-teman ya. Apa teman-teman? Pihak atau lembaga yang juga merupakan salah satu pihak yang diuntungkan oleh kegiatan ini. Salah satu pihak yang paling diuntungkan dalam kegiatan ini ya, itu adalah pihak bank. Kenapa? Saya menyampaikan bahwa pihak bank juga adalah salah satu pihak yang paling diuntungkan dalam kegiatan pidana ini ya. Karena semua proses transaksi itu pasti melalui sistem perbankan. Di situ pasti ada pemindah bukuan, ada transaksi-transaksi, penerimaan uang, ada transfer uang, dan ya yang paling gampang saja kalau kita lihat dari transaksi ya, dari pengiriman uang, itu akan dikenakan biaya teman-teman. Dan sekarang dalam sehari, misalkan dalam judi online, dalam penipuan online, di dalam pinjol ilegal, dalam sehari pasti ada ribuan transaksi yang terjadi di sini. Dan setiap transaksi itu pasti bank akan mengambil keuntungan atau mencas ya, akan mencas dari biaya transaksi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ini yang kecilnya saja ya teman-teman, ada berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank apabila terjadi transaksi-transaksi di dalam kegiatan tersebut. Dan masalahnya nggak tahu pihak kepolisian atau PPATK atau pihak pemerintah sendiri kok tidak pernah melibatkan pihak bank ya teman-teman ya. Karena bank juga mengambil keuntungan di sini. Padahal kita tahu pihak bank itu sendiri ada punya prinsip kehati-hatian ya. Prinsip kehati-hatian salah satunya itu adalah yang bisa kita sebut yang terbaru dulu, prinsip know your customer. Tetapi sekarang sudah berubah diganti dengan customer due diligence ya. Karena di dalam pasal 1 angka 12 dari peraturan OJK tahun 8, nomor 8 tahun 2023 bahwasanya CDD atau
customer due diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah. Nasabah atau walk-in customer, WIC. CDD wajib dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan ya pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara 100 juta atau terdapat transaksi transfer dana atau terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya di dalam aturan dari OJK ini, POJK, itu sudah diatur. Tetapi kenapa bank seakan-akan tidak, seakan-akan tutup mata ya teman-teman dengan apa yang terjadi di dalam kejahatan-kejahatan judi online, penipuan online, pinjol ilegal, semuanya itu melibatkan bank. Tetapi sekali lagi, seolah-olah bank di sini menutup mata terhadap keadaan atau kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Apakah bank sengaja membiarkan atau memang mereka sendiri tidak mampu untuk menganalisis segala transaksi yang ada? Menurut saya sih tidak. Sekarang tinggal bagaimana pihak OJK agar lebih menekan lagi pihak bank agar harus dia menjalankan yang namanya DCC tadi dengan betul-betul disiplin. Karena saya rasa kalau ini memang betul-betul dijalankan, yang namanya judi online, yang namanya penipuan online, yang namanya pinjol ilegal, itu dengan sendirinya nanti pasti akan terpantau dan siapa-siapa saja penjahat-penjahatnya. Selama ini tidak diberantas, tidak ditegakkan peraturan seperti ini, ya bank akan tetap mengambil keuntungan dari kegiatan atau dari peristiwa pidana yang terjadi di dalam judi online, di dalam penipuan online, dan juga pinjol ilegal. Ini pendapat saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.